Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadian Ramadhani, program studi bimbingan dan konseling dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi efektif. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi. Interaksi tersebut bisa diwujudkan berupa penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain dikenal sebagai komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses interaksi melalui simbol untuk menciptakan dan menguraikan makna. Komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dapat diwujudkan dengan bercakap-cakap, wawancara, pidato, talk show, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi nonverbal mengarah pada gerak tubuh atau mimik wajah. Komunikasi bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menimbulkan kesalahpahaman, namun bisa juga menyulut permusuhan. Penting bagi kita untuk bisa mengetahui cara berkomunikasi secara efektif, sehingga maksud pesannya tersampaikan dengan baik. Berikut adalah cara yang bisa digunakan saat kita berkomunikasi agar komunikasi kita berjalan dengan efektif. Yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang efektif merupakan sebuah proses interaksi untuk memperoleh sebuah pemahaman bersama. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluaskan cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang dibicarakan. Usaha memahami sudut pandang orang lain bukan semata pertimbangan sendiri dihiraukan, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide dan solusi saat berkomunikasi. Selain itu, lawan bicara kita merasa akan dihargai. Yang kedua adalah berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara. Kita bisa lebih sadar keadaan diri kita dan lawan bicara. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga kita pertimbangkan. Meskipun pikiran dan perasaan kita bisa berbeda, namun tetap bisa menerima dan menghargai. Kata-kata yang ingin digunakan juga akan lebih kita pertimbangkan. Bukan hanya sekedar maksud pesan yang ingin disampaikan, namun efeknya terhadap lawan bicara. Terlebih lagi, kita juga ingin membangun kondisi yang nyaman untuk berkomunikasi, selain pesan kita tersampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat hal yang kita ungkapkan tidak jelas bagi orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika bahasa yang kita ucapkan sulit dimengerti oleh orang lain. Kita bisa memberi contoh untuk memperjelas istilah tertentu. Gunakan kata yang lugas, santun, dan sederhana untuk memberi pemahaman pada orang lain. Nah, selanjutnya adalah active listening. Mendengarkan sama pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu maupun ke masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa ada penghakiman. Kita tidak terjebak dalam memikirkan saran yang bagus untuk lawan bicara, melainkan menyadari situasi kita saat berkomunikasi. Selain itu, kita bisa menanyakan ulang mengenai pernyataan lawan bicara. Hal itu mengindikasikan bahwa kita mempunyai keingintahuan yang lebih serta lawan bicara merasa didengarkan. Terlebih lagi, mendengarkan secara aktif membuat kita lebih peka dalam menangkap perasaan dan makna di balik komunikasi verbal yang disampaikan.
Nah, selanjutnya adalah ketahui lawan bicara. Menyadari orang yang kita ajak berkomunikasi akan menentukan sikap dan perilaku berkomunikasi. Cara berbicara kita berbeda saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, maupun orang yang lebih tua. Saat kita sadar lawan bicara kita, maka akan lebih mudah untuk mencari bahan obrolan yang sesuai. Pemilihan bahasa pun akan menyesuaikan dengan konteks lawan bicara. Pada akhirnya, kondisi nyaman saat berkomunikasi akan tercipta dan pesan tersampaikan. Selanjutnya adalah perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk pesan nonverbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, di antaranya adalah ekspresi, muka, sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama nafas. Saat kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara, maka banyak informasi yang bisa didapatkan melebihi pesan yang disampaikan. Mengembangkan kemampuan untuk lebih peka pada bahasa tubuh membuat kita bisa memahami lebih dalam lawan bicara, menciptakan kedekatan, serta membangun hubungan yang baik. Selanjutnya adalah reflektif. Merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memparafrase omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara akan bisa mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang telah disampaikan. Selain itu, menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sudah dibicarakan, serta mengindikasikan lawan bicara untuk tetap mengobrol. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia. Adanya komunikasi, maka hubungan manusia akan semakin terjalin hingga menciptakan kedekatan. Berkomunikasi yang efektif akan mempercepat penyampaian pesan, lebih tepat dalam memaknai pesan, serta bisa lebih membuat keadaan nyaman. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kelebihan atau kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu sendiri datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.